Bismillahirrahmanirrahim. Taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas pada diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, sebab Allah mengampuni semua dosa termasuk syirik. Allah ampuni itu. Ya, kalau dia sempat bertaubat sebelum meninggalnya. Nah, ini jamaah sekalian. Maka ayat yang mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik, maksudnya kalau dia meninggal belum sempat taubat. Belum sempat taubat. Nah, inilah yang membedakan antara dosa syirik dengan dosa selain syirik. Kalau dosa syirik meninggal belum taubat, tidak diampuni oleh Allah. Artinya tempatnya neraka. Nah, kalau dosa yang lain yang di bawah syirik, kalau meninggal belum sempat taubat, masih mungkin diampuni sama Allah. Masih mungkin mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, mungkin pernah kita mendengar hadis bitaqah itu yang dosanya luar biasa banyak, tapi apa? Allah ampuni karena dia punya tauhid. Ya kan? Allah ampuni karena dia punya tauhid. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik itu para ulama mengatakan syirik adalah da'watu ghairihi ma'ahu. Nah, ini sebagaimana disebutkan juga oleh Syekh rahimahullah dalam kitabnya Thalathatul Usul. Syirik adalah da'watu ghairihi ma'ahu. Seseorang yang berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Iya. Dia berdoa kepada Allah, tapi selain Allah juga iya. Dia juga berdoa kepadanya. Nah, disinilah letak kesyirikan itu. Jadi kalau ada orang yang berbuat syirik, ya, dia pasti menyembah Allah juga. Dia pasti beribadah kepada Allah juga. Tapi selain Allah juga iya. Dia juga beribadah kepada selain Allah. Makanya disebut syirik. Syirik artinya mempersekutukan Allah, menserikatkan Allah dengan sesuatu. Iya. Karena kalau ada orang yang murni menyembah kepada selain Allah, tidak menyembah kepada Allah, dia dikatakan kafir. Nah, dari sinilah perbedaan antara kufur dengan syirik. Perbedaan antara kafir dengan musyrik. Iya. Kalau musyrik sudah pasti kafir. Kalau kafir belum tentu musyrik. Karena musyrik syaratnya harus menduakan Allah. Syaratnya harus menyekutukan Allah. Berarti kalau ada orang yang memang tidak pernah menyembah Allah, maka dikatakan kafir orangnya. Ya, walaupun sama-sama juga, yang musyrik, kafir, ya sama kekal di dalam api neraka. Hanya ada sedikit perbedaan seperti itu tadi. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Definisi yang lebih umum dari syirik, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisillah. Menyamakan antara selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah. Perkara yang khusus milik Allah ada 3: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Maka sebagaimana ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat, maka di sana ada syirik rububiyah, ada syirik dalam uluhiyah, dan ada syirik dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kenapa syirik itu wajib untuk kita jauhi? Karena kesyirikan adalah kesesatan yang paling jauh. Tidak ada orang yang tersesat melebihi kesesatan orang yang berbuat syirik. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajiba lahu ila yaumil qiyamah.
siapakah yang lebih tersesat, kata Allah. Artinya tidak ada yang lebih sesat dari orang ini. Siapa mereka? Yang berdoa kepada selain Allah, yang mana selain Allah itu tidak mungkin bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Iya, tidak mungkin bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang paling buruk di atas permukaan bumi ini. Orang yang paling buruk di atas permukaan bumi ini. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru", sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka berada di dalam neraka jahannam, kekal selama-lamanya di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan perumpamaan orang yang berbuat syirik sangat mengerikan dalam Quran itu. Lihat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah", barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faka'annama, maka keadaan orang itu seperti orang yang jatuh dari atas langit. Faka'annama kharra minas sama, seperti orang yang jatuh dari atas langit. Jatuh dari atas langit begitu saja? Enggak. Ya, istilahnya peribahasanya kita sudah jatuh ketimpa tangga pula. Seakan-akan dia jatuh dari atas langit, kemudian disambar oleh burung. Fatahtafuhu thair au tahwi bihir rihu fi makanin sahih, kemudian dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Bayangkan saja kalau ada keadaan orang seperti itu. Masuk ya, jatuh dari atas langit aja kan sudah mengerikan. Iya kan? Ini bukan sekedar jatuh, disambar lagi sama burung. Kemudian apa? Dihempaskan lagi oleh angin ke tempat yang jauh. Kira-kira kalau ada orang begitu, kira-kira jadi apa ya? Nah, ini perumpamaan yang Allah buat bagi orang yang berbuat syirik, mengerikannya. Ya memang orang yang berbuat syirik tidak merasa begitu, santai-santai aja dia. Iya. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah gambarkan betapa celakanya orang yang berbuat syirik ini. Betapa mengerikannya kesyirikan itu. Iya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah tidak ridha dengan kesyirikan. Allah mengutuk orang yang berbuat syirik dan perbuatan syiriknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang berbuat kesyirikan. La'anallahu man dabaha li ghairil ard. La'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Laknat Allah untuk orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kesyirikan ini menghapuskan amalan. Sia-sia amalan yang dia kerjakan. Iya, dia sudah pupuk amal soleh, amal ibadahnya terhapus semuanya. Gara-gara apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gara-gara kesyirikan kepada Allah. Iya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para nabi dan para rasul. Disebutkan sejumlah nabi dan rasul. Nabi dan rasul yang utama. Kemudian Allah katakan, walau asyraku, andaikan mereka itu berbuat syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun, niscaya terhapus seluruh amal yang mereka kerjakan. Nabi saja begitu, apalagi kita. Nabi saja yang mustahil berlaku syirik, berbuat kesyirikan masih diancam dalam Quran. Nah, bagaimana lagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain para nabi dan para rasul? Iya, makanya para jamaah sekalian, walaupun seorang itu dia punya amalan-amalan hebat, dia sholat yang wajib maupun yang sunnahnya, dia puasa yang wajib maupun yang sunnahnya,
dia bersedekah dengan gunung emas, haji tiap tahun, tapi kalau dia berjumpa kepada Allah dalam keadaan berbuat syirik, amalnya diibaratkan dalam Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan itu amalan bagaikan debu yang berterbangan, sama sekali tidak dianggap sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, kesyirikan inilah yang bisa mengundang musibah, bencana dan malapetaka. Iya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana kemarahan langit, bagaimana kemarahan bumi, bagaimana kemarahan gunung tatkala ada orang-orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah, tatkala ada orang-orang yang berkata kata kekafiran, kekufuran kepada Allah. Langit tidak ridha, Pak. Bumi tidak ridha. Gunung-gunung tidak ridha. Mereka makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ridho dengan yang namanya kesyirikan. Bergoncang mereka, bergoyang mereka. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka muncullah musibah, bencana dan malapetaka. Bukan tidak ada sebabnya itu. Iya, sebab terbesarnya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qalu, dan mereka orang-orang musyrikin mengatakan, ittakhadar rahmanu walada. Allah telah mengambil, mempunyai seorang anak. Iya, sungguh mereka dengan ucapan ini, laqad jita, sungguh dia telah mendatangkan suatu kemungkaran yang sangat besar. Takadus samawat yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu meleleh. Langit meleleh. Iya. Hampir-hampir bumi itu terbelah. Goncang dia. Hampir-hampir gunung itu roboh. Ya. Ini keadaan alam semesta mendengarkan ucapan-ucapan kesyirikan. Nah, tidak ridho. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Masya Allah, sebagian manusia tatkala ditimpa musibah, ketika ditimpa bencana dan malapetaka, bukan malah bertaubat kepada Allah, tapi semakin menjadi kesyirikannya kepada Allah. Nah, semakin menjadi kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan, melakukan persembahan-persembahan dengan membuang makanan ke lautan, kepala sapi ke lautan. Dengan apa? Dengan dalih itu sedekah laut katanya. Nauzubillahi min dzalik, kesyirikan kepada Allah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah kepada Allah bagi orang-orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha manakala Allah dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar hamba senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seorang muslim, seorang sunni salafi, dia wajib untuk takut dengan yang namanya kesyirikan. Jangan pernah merasa aman dari kesyirikan. Sebab kapan kita merasa aman dari kesyirikan, maka disitulah kita jatuh dalam kesyirikan. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang pasti merugi. Kesyirikan ini perkaranya sangat detail. Iya, orang yang kalau tidak belajar tauhid bisa jatuh dalam kesyirikan. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Nabi menggambarkan syirik itu akhfa min dabibin namal, lebih samar dari langkah-langkah semut. Semutnya semut kecil, hitam lagi warnanya, berjalan di atas batu hitam, di kegelapan, di kejauhan. Kira-kira siapa yang bisa lihat itu? Nah, langkah semutnya itu aja dekat dengan kita, tidak bisa kita lihat. Nah, ini gelap lagi, jalannya di atas batu hitam lagi, jauh lagi. Samarnya itu syirik. Sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau begitu kami bisa lepas dari kesyirikan ini? Nabi ajarkan doa supaya lepas dari syirik. Nah, ini doa yang hendaknya kita panjatkan, kita hafalkan, kemudian kita berdoa kepada Allah dengannya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa supaya kita berlindung dari syirik. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya
a'udzubika, berlindung kepadaku, berlindung kepadamu dari kesyirikan ya yang aku ketahui, yang aku sadari ya Allah, yang aku ketahui itu syirik, dan aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang belum aku ketahui. Kadang orang bisa berbuat syirik, Pak, dalam keadaan dia tidak sadar. Nah, karena belum mengetahui kaidah-kaidah kesyirikan dengan benar. Iya, belum mengetahui keadaan kaidah-kaidah kesyirikan dengan benar. Iya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ada cerita, ya. Ini terjadi di Makassar. Nah, seorang yang kesurupan dia, masukkan jin, maka diruqyah. Nah, kebetulan yang meruqyah ini mungkin kurang paham tauhid juga. Ya. Enggak, orang meruqyah itu harus paham tauhid juga. Jangan sampai meruqyah enggak paham tauhid, nah nanti dipermainkan sama jin, dipermainkan sama setan. Nah, seperti orang ini. Jadi dia ketika dia meruqyah, lama dia meruqyah, enggak keluar jinnya. Akhirnya jin bilang begini, mempermainkan dia, menipu dia. Bulan, disebut namanya oleh si jin ini, saya tidak mau keluar, tapi saya bisa kau keluarkan. Satu aja syaratnya. Apa itu? Sembelih saya dengan Quran. Ambil Quran, sembelih saya dengan Quran. Orang ini tidak paham. Oh begitu kah? Oh iya, coba sembelih saja sama Al-Quran, saya akan keluar itu. Dia ambil Quran, Pak. Quran dia ambil, kemudian dia sembelih kayak orang nyembelih. Cuman dengan Quran kayak kasih begini saya. Dia lakukan seperti itu, disembelihnya, jinnya keluar. Nah, dia kira itu sudah berhasil. Tapi apa? Dia jatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau orang tidak detail, tidak paham syiriknya dari mana itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kesyirikannya kira-kira dari mana itu? Ini jamaah sekalian, ini kesyirikan kepada Allah. Nah, jinnya memang keluar, tapi jinnya sudah tertawa. Kau sudah jatuh dalam kesyirikan kepada Allah. Dosa yang besar. Nah, karena dia melakukan sesuatu yang dia menempuh sebagai suatu sebab, padahal itu bukan sebab. Al-musabbib Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaedah dalam sebab, kalau tidak paham ini bisa jatuh dalam kesyirikan. Nah, yang memunculkan sebab itu Allah. Nah, sebab itu ada sesuatu yang memang dipahami, terindra dia, memang dipahami dalam hukum sebab akibat. Nah, itu dalam hukum alam, hukum kauni, memang ada terjadi sebab akibat, ya kan? Nah, misalnya paku, kalau misalnya kita palu-palu, maka tertancap ke dalam dia kan? Nah, itu sebab, dengan kita pukul tertancap dia ke dalam. Nah, itu sebab akibat kan? Nah, itu memang dirasakan ada sebab syariat. Seperti orang yang tadi kesurupan diruqyah, bisa mengobati dirinya. Ya kan? Itu sebab dijelaskan oleh syariat, bisa memberikan pengaruh. Di luar dua sebab ini, kapan orang meyakini itu sebab, padahal tidak ada hubungannya secara syariat dan secara hukum kauni, maka dia jatuh dalam kesyirikan kepada Allah. Itu tidak ada kita dapati kecuali dalam pembahasan kitab tauhid. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sampai dalam perkara detail seperti ini, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa terjadi dalam keadaan orang tidak tahu itu kesyirikan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berlindung daripada kesyirikan ini. Jangankan kita, bapaknya para nabi, imamnya orang-orang yang bertauhid, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Apa doanya Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya dan jauhkanlah keturunan-keturunan saya dari melakukan kesyirikan, dari beribadah kepada berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Tuhanku, sungguh berhala-berhala itu, kesyirikan-kesyirikan itu telah banyak menyesatkan manusia dari jalan-Mu ya Allah. Ibrahim sadar banyak orang jatuh dalam kesyirikan gara-gara hal-hal yang menganggap sepele terkadang.
Iya, sudah terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kesyirikan itu bisa juga jatuh dalam asmara antara laki-laki dan perempuan. Iya. Mengatakan kalimat-kalimat saking cinta-cinta sama pasangannya, apa katanya? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Hidupku hanya untuk dirimu. Nah, ini kesyirikan kepada Allah. Hidup dan mati kita untuk siapa? Untuk Allah. Kita mengatakan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya ibadahku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ini dia bilang apa? Hidup dan matiku untukmu. Walaupun dia bohong-bohong juga mengucapkan seperti itu, tapi sudah jatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hati-hati dengan yang namanya kesyirikan kepada Allah. Nah, makanya para ulama mengingatkan, dan dijelaskan, dikarang buku-buku terkait dengan masalah ini, dijelaskan secara detail bahwa kesyirikan adalah keharaman yang paling besar yang hendaknya kita waspada darinya. Terlebih di akhir zaman seperti ini. Terlalu banyak model dan macam kesyirikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan menipu manusia. Nah, syaitan menipu manusia dengan perkara-perkara yang terkadang membuat mereka lemah dengan hal tersebut. Hanya gara-gara takut sama setan, akhirnya mereka melakukan perkara-perkara yang berbau kesyirikan kepada Allah. Sama seperti keyakinan orang. Kalau lewat di tempat-tempat yang keramat atau misalnya di jalan-jalan yang berhantu, sebagian orang meyakini harus membunyikan bel itu. Kenapa? Permisi katanya. Nah, ini kenapa? Ini jalan keramat ini. Ada penunggunya itu. Nah, kita harus bunyikan bel. Ingat, ketika dia bunyikan bel dengan keyakinan seperti itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala karena melakukan suatu sebab yang bukan sebab. Harusnya sebab yang syar'i. Kalau dia melewati tempat-tempat yang dianggap mungkin keramat, tempat-tempat yang berhantu, maka dia baca perlindungan kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Harusnya berucap seperti itu. Bukan malah titit dia. Banyak orang yang meyakini seperti, tidak sedikit orang yang melakukan seperti itu. Ketahuilah ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah sekalian, banyak sekali macam modelnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di zaman kita sekarang ini. Nah, di zaman kita sekarang ini terkadang kesyirikan itu muncul di handphone kita. Ada SMS, yang menawarkan ramalan-ramalan jodoh semua itu. Nah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu ditawarkan. Nah, kita terkadang juga melihat-lihat juga, atau misalnya ada juga tawaran-tawaran yang anak muda-muda itu zodiak itu. Asmaranya dilihat juga, kalau bintangnya Leo misalnya, hari ini nasibnya sedang sial, kemudian asmaranya begini, diramalkan. Kita juga melihat. Nah, kalau kita melihat itu sama seperti orang yang datang ke dukun. Orang yang datang ke dukun, kata Nabi Man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang datang kepada dukun, tanya kepada si dukun, salatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Sama kalau kita lihat ramalan-ramalan itu. Sama kalau kita lihat ramalan-ramalan itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini belum membenarkan, baru sekedar tanya, baru sekedar lihat, pengen tahu kira-kira apa ya. Kemudian dia cocokkan dengan tanggal lahirnya. Ini bahaya sudah ini. Kalau percaya, hadisnya lain lagi. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada dukun, tukang ramal, lalu dia percaya kepada si dukun, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang justru akan membinasakan kita. Nah, apalagi yang percaya dengan jimat-jimat. Nah, ini tidak sedikit kaum muslimin percaya dengan jimat-jimat, raja-raja. Ya, terkadang dari kampungnya sudah dibekali dia. Nah, ini jimat ini kamu pegang ini. Kalau kamu merantau kemana, nah pegang ini jimat ini. Tidak ada yang bisa mencelakai kamu, tidak ada yang bisa menipu kamu. Kalau kamu berdagang akan laris kamu. Jimat-jimat. Nabi SAW dengarkan sabdanya Nabi, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah. Menggantungkan jimat ini bukan kata saya, katanya Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi pernah melihat ada seorang sahabat pakai gelang kuningan. Gelang kuningan, pakai gelang itu. Bukan sekedar pakai gelang kuningan, ada maksudnya. Kalau dia sekedar pakai gelang, ya perempuan misalnya, naam untuk perhiasannya tidak ada masalah. Ini ada maksudnya. Nabi tanya, "Mahadihi, apa itu?" Kata orang ini, kata sahabat ini, "Minal wahyah." Ya Rasul, ini tolak bala ini ya Rasul. Tolak bala ini. Jadi kalau ada yang ngirim-ngirim, ya, bukan ngirim makanan ya, bukan. Ngirim apa? Ngirim sihir. Kalau ada yang ngirim ya Rasul, jadi pagar ini. Jadi apa? Jadi pagar ini. Tidak bisa kena saya. Ini tolak bahala ya Rasul. Apa kata Rasulullah SAW? Lihat, Rasulullah menjawab. Ini jawabannya Nabi SAW. Inzi'ha, lepaskan gelang yang seperti itu. Fa innaha la taziduka illa wahna. Karena gelang yang seperti itu tidaklah menambah pada dirimu kecuali kelemahan. Wa in mutta wa hiya alaika ma aflahta abada. Kalau kamu meninggal dan gelang itu masih ada di tanganmu, maka kau tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya kesyirikan. Jangan main-main dengan yang namanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Nah, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, keyakinan-keyakinan yang tidak ada asal usulnya. Iya, keyakinan-keyakinan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sama seperti keyakinan orang ada arwah gentayangan. Nah, kata Nabi sudah mengatakan apa? La adwa wala tiyarah wala hamah wala safar. Tidak ada adwa. Adwa ini penyakit menular dengan sendirinya. Tidak ada yang itu. Kalau penyakit menular dengan izin Allah. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Karena semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. La adwa, kata Nabi, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Wala tiyarah, tidak ada tatoyur, anggapan-anggapan sial. Wala hamah. Hamah ini ya tadi bisa bermakna dia keyakinan orang kafir, keyakinan reinkarnasi. Ada itu reinkarnasi itu. Nah, sama seperti hukum karma. Nah, ada itu hukum karma. Nah, sebagian orang kita, karma, nanti kau kena karma. Karma itu bukan dari ajaran umat Islam. Karma itu ajarannya umat kafir kepada Allah. Dalam Islam tidak ada yang namanya karma. Yang ada dalam agama kita al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Itu ada. Tapi karma itu bukan ajaran Islam. Nah, sama keyakinan reinkarnasi. Kemudian apa? Hamah juga ditafsirkan yaitu arwah gentayangan. Tidak ada itu arwah gentayangan. Oh, karena matinya penasaran, ya, maka dia akan bangkit nanti balas dendam. Nah, maka dimunculkanlah apa namanya cerita-cerita. Oh, kemarin itu si fulan meninggal, arwahnya penasaran. Memang kelihatan betul dia. Muncul dia. Padahal jinnya itu, jin korinnya mungkin. Nah, jin kan bisa menyerupai. Nah, orang kalau sudah mati, kalau sudah meninggal, alamnya sudah beda, Pak. Namanya alam barzakh. Nah, kalau orang tahu bahasa Arab sedikit saja, barzakh itu artinya penutup. Yang menutupi antara alam dunia dengan alam akhirat. Tidak mungkin bisa tembus. Kok bisa itu dianukan itu ya? Nah, sama seperti keyakinan kalau arwah itu kalau misalnya meninggal, nanti masih ada di sekitar rumah itu 40 hari dia. Belum naik, masih ada di rumah itu. Ini keyakinan batil yang seperti ini. Tidak ada asal usulnya di dalam agama kita. Arwah gentayangan tidak ada. Nah, Nabi sudah katakan wala hamah, tidak ada yang namanya hamah. Arwah-arwah gentayangan. Kalau sudah meninggal dikubur,
Iya. Inilah terkadang dimunculkan khurafat-khurafat yang akhirnya anak-anak kaum muslimin juga akhirnya mudah banyak ketakutan. Ya dimunculkanlah, apalagi hantunya Indonesia terlalu banyak. Nah, ada pocongnya, ada kuntilanaknya, ada wewe gombelnya, ya, ada banyak sekali hantu-hantunya Indonesia itu. Memang orang Indonesia kreatif kalau dalam masalah membuat hantu-hantu itu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan ini menghancurkan, kesyirikan ini mencelakakan, kesyirikan ini menyesatkan, dan banyak orang yang tersesat dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya para ulama mengingatkan, bahkan sudah mengajarkan anak-anak kaum muslimin. Anak-anak kaum muslimin sudah diingatkan jangan berbuat syirik. Nah, kita ambil faedah dari pengajarannya Luqman. Luqman ya disebutkan dan diabadikan namanya dalam Quran. Bahkan surat Luqman. Luqman ini bukan nabi, bukan rasul, dia orang soleh. Karena dia orang yang punya kebijaksanaan, nasihatnya diabadikan dalam Quran. Persis dalam surat Luqman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa idz qala Luqmanu li banihi, dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dalam keadaan Luqman itu memberikan wasiat nasihat kepada anaknya. Apa kata Luqman? Ya bunai, wahai anakku, anaknya masih kecil, la tusyrik billah, jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Nah, ini Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya jangan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan pentingnya anak itu juga ditanamkan apa? Ditanamkan keimanan. Kemudian diingatkan dari bahaya. Jangan dibiarkan ada sebagian orang salah dalam mendidik anak. Ya, kalau anak itu tidak usah dilarang lah, masih kecil. Ya, masih kecil dia, tidak usah dilarang-larang. Nanti kalau sudah besar dia tahu sendiri itu. Ya, ini salah dalam konsep mendidik anak. Anak itu dari semenjak dini sudah diajarkan. Ya tentunya sesuai dengan tingkat pemahamannya dia. Tapi memang diajarkan dulu. Supaya apa? Tertanam yang seperti itu kepada dirinya. Inilah pengajarannya Nabi SAW kepada anak-anak kaum muslimin. Lihat kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang masih anak-anak dibonceng sama Nabi di belakang. Kemudian Ibnu Abbas dipanggil sama Nabi SAW. Ya gulam, wahai anakku, inni u'allimuka kalimat. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ya, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Diajarkan tentang masalah tauhid. Diajarkan tentang masalah tauhid. Ya, idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta kepada Allah, wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kau minta pertolongan kepada Allah, jangan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kan nilai-nilai tauhid sudah ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, bahkan kepada sahabat kecilnya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dakwah kepada tauhid, dakwah kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka menyerukan kepada hal yang demikian. Nah, karena inilah dakwah para nabi dan para rasul. Gara-gara itu mereka dimusuhi. Gara-gara itu mereka ditolak oleh kaumnya. Karena apa? Menyuruhkan tauhid dan memberantas kesyirikan. Memang banyak terjadi pertentangan. Nah, tapi apa? Tidak boleh tidak. Dakwah kepada tauhid, memberantas kesyirikan harus kita suarakan. Nah, harus kita suarakan supaya orang paham, supaya orang mengerti. Sampai kapan orang mau jahil dalam masalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amanah harus kita sampaikan. Tidak seperti kata sebagian orang, tidak usah dakwah kepada tauhid katanya. Tidak usah dakwah kepada syirik. Kenapa? Memecah belah umat. Ini syubhat yang seperti ini. Ya, kalau mau terpecah harus dipecah. Dipecah antara muwahhid dengan musyrik, tidak mungkin bisa bersatu. Antara Islam dengan syirik tidak mungkin bisa bersatu. Nah,
Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai larangan yang paling besar, keharaman yang paling besar di dalam agama kita. Makanya wasiat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah, marilah aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan kepada kalian dari Rabb kalian, alla tusyriku bihi syai'a, yaitu agar jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga bermanfaat. Naam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memahamkan kepada kita ilmu dan mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.